Vivat cor Jesu, per cor Maria. Hiduplah hati Yesus melalui hati Bunda Maria. Para pendengar yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Romo Albertus Suryadi SCY dalam renungan singkat Dehonian edisi Rabu 23 Desember 2020. Tema renungan kita adalah bersukacita menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita bersama mendengarkan bacaan Injil menurut Santo Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya beserta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Para pendengar yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita bersama-sama mendengarkan bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis dengan seluruh peristiwa latar belakang kehidupan Elisabet dan Zakaria orang tuanya yang unik, karena rahmat Tuhan yang ditunjukkan kepada mereka mendatangkan rasa heran, takjub, namun terlebih rasa sukacita bagi seluruh keluarga dan bagi orang banyak yang menjadi saksi karya besar Allah di tengah-tengah mereka. Namun saudara-saudari yang terkasih, sukacita dan perasaan takjub ini harapannya lebih-lebih bukan hanya terbatas pada perasaan batin kemanusiaan saja, melainkan merupakan ungkapan dan pernyataan iman umat akan Allah yang berkarya dalam peristiwa kehidupan manusia yang kadang tampak mustahil bagi kita. Para pendengar yang terkasih, pesannya bagi kita menjadi jelas. Pada masa Advent ini, kita menantikan kedatangan Tuhan Sang Penyelamat. Tuhan yang kita nantikan sungguh akan datang, sebagaimana tanda kehadirannya yang dinyatakan melalui karya istimewa Tuhan dalam kisah
kelahiran Yohanes Pembaptis, dan dalam peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi dalam pribadi Zakaria dan Elisabet. Demikian juga dalam penantian kita yang sudah sangat mendekat ini. Kehadiran dan kedatangan Tuhan telah mulai kita rasakan di dalam hati kita, di tengah-tengah kita. Dia telah memulai dan terus memurnikan hidup kita dan membuat hidup kita berani datang kepadanya, bertobat dan mengarahkan pusat perhatian kita kepadanya. Semoga sebagaimana kehadiran Yohanes yang membawa berkat bagi keluarga dan banyak orang, pada saat yang sama mari kita mohon, semoga persiapan hati dan hidup kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kita, pada saatnya sungguh membuahkan berkat dan rahmat melimpah, sukacita, damai, dan terlebih kehidupan baru yang membawa berkat bagi keluarga kita, gereja, dan sesama, serta lingkungan alam semesta kita. Para pendengar yang terkasih, Allah selalu menawarkan kepada kita kasih-Nya, rahmat-Nya, dan menanamkan di dalam diri kita nilai-nilai kasih dan kebaikan itu. Maka mari kita menyambut kelahiran Tuhan dengan semangat, dan kita meneruskannya kepada sesama kita di dalam setiap kesempatan dan peristiwa hidup kita. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai dan membimbing hidup kita dimanapun kita berada. Selamat menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus Immanuel, Sang Penyelamat, dan selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan memberkati. Amin.